banyak banget bayangan putih yang lewat seperti itu. Dan akhirnya di beberapa bayangan kemudian lah kok makin jelas seperti bajak laut, pasukan bajak laut. Dan datanglah suatu momen di mana Yudi Batang membelangakkan matanya, terlihat jelas. Ya, dengan lantunan gamelan seperti ini berarti Anda sedang mendengarkan Wani Angas, dan saatnya saya bilang welcome back, selamat datang kembali, selamat mendengarkan kembali Wani Angas, konten horor dari channel Arsa dan Fuad tentunya. Ya, setelah 2 minggu kemarin ya sebenarnya kita membahas telusur jatengnya, membahas tentang horor di daerah Rembang kalau nggak salah, Rembang ya. Akhirnya kita bergeser lagi ke utaranya dikit, kita ke Jepara. Ada cerita apa di Jepara? Silahkan disiapkan dulu cemilannya, sebatnya, kopinya, atau apapun itu, karena cerita ini akan dimulai sesaat lagi. Ya, diambil dari yudibatang.com, diambil dari sudut pandangnya Yudi Batang, di mana dia menceritakan tentang mesnya yang ada di Jepara. Ceritanya adalah saat itu sekitar tahun 2016, Yudi Batang ini ditugaskan di mes di daerah Jepara. Nah, di hari pertama kedatangannya, di hari Senin ya waktu itu, kebetulan tepat di hari Senin, dia datang ke Jepara menggunakan travel dan kereta dari daerah asalnya untuk mengecek, biasalah, mengecek keadaan barang di suatu pabrik furnitur susah. Nah, di hari pertama si Yudi ini nggak mengalami apapun, nggak mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan dia menyempatkan diri untuk tidur pulas sampai subuh tiba. Setelah maghrib dia pulang kerja. Nah, di hari Selasanya itu, keesokan harinya, Yudi Batang kembali melakukan pengecekan barang lagi di pabrik furnitur, yang mana perusahaannya menyuruh dia mengecek di daerah itu dari pagi hingga sore hari. Hingga akhirnya sore hari tiba, maghrib dia pulang. Sebelum dia sampai ke mes, dia memutuskan untuk mampir dulu ke tempat temannya. Ya, nama kata silaturahmi. Kalau nggak disempet-sempetin ya nggak sempet. Akhirnya Yudi Batang mencoba untuk menyematkan diri silaturahmi ke tempat temannya. Dan akhirnya agak petang pun tiba, dia pun sudah melewati maghrib pulang ke mesnya. Ternyata mesnya ini ada di daerah sekitaran perumahan di Jepara sana. Dan ternyata di samping-samping perumahan tersebut banyak sekali kuburan. Nah, saat melewati daerah tersebut, Yudi Batang pun batin, wah iki sarangnya demit, sarangnya lelembut. Sambil santai, akhirnya Yudi Batang pulang ke mesnya. Nah, sampainya di mes, Yudi Batang pun kembali melakukan pekerjaannya, yaitu mendata ulang atau merekap apa yang sudah diamati di pabrik furnitur tadi. Nah, sambil buka laptop dan mengerjakan sesuatu, Yudi Batang tak terasa sampai jam 10 malam. Oh iya, untuk informasi saja, Yudi Batang di sini tinggal bersama temannya ya. Dan kebetulan di hari Selasa itu temannya sedang pergi ada acara ke Semarang. Nah, bisa dikatakan berarti pada malam itu, Selasa malam itu, Yudi Batang sendirian di mesnya. Nah, lanjut cerita. Saat Yudi Batang asik mengetik, tiba-tiba saja terdengar suara tak tek tak tek tak tek dari arah belakang rumah mes tadi. Yudi Batang yang agak heran akhirnya mencoba untuk melihat keadaan. Nggak ada apa-apa. Akhirnya Yudi Batang kembali lagi mengerjakan pekerjaannya.
kembali mengusahakan pekerjaannya, kok lama-lama makin banyak nih suaranya, gedebak-gedebuk dari atas plafon dan taktek-taktek seperti orang melangkah. Akhirnya Yudi Batang pun memberanikan diri nih untuk keluar dari kamar mesnya untuk melihat sekitaran dapur di mesnya itu. Dalah sekilas Yudi Batang melihat ada beberapa rombongan langkah kaki yang berjalan menembus belakang kulkas dapur Yudi Batang. Menembus tembok gitu aja. Bahkan saat dilihat itu nampak seperti pakai topi dan pakai sepatu boot seperti itu. Nah, Yudi Batang yang keheranan akhirnya mencoba mengejar. Dibuka itu pintu belakang dapurnya, dilihat nggak ada apa-apa. Akhirnya Yudi Batang kembali menutup lagi, laptopnya ditutup. Yudi Batang pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Wah, ini ada yang gak beres ya, dewean gitu mes. Saat istirahat sejenak, kok tiba-tiba dari belakang tengkuk lehernya itu ada yang berhembus angin, seperti itu. Lah, mak teratap toh pasti toh, kaget. Yudi Batang kaget. Akhirnya Yudi Batang pun berdiri. Dia berdiri dan dilalahnya saat dia berdiri, dia kembali lagi melihat rombongan seperti bajak laut ya, bisa dibilang bajak laut apa pelaut ya, berbaris menuju ke arah yang sama seperti tadi, yaitu belakang kulkas di dapurnya dan menembus tembok. Yudi Batang yang keheranan akhirnya dia pun kembali mengejar lagi. Saat dikejar, barisan terakhir itu masih agak terlihat ya, topinya sama sepatunya yang menembus tembok itu. Dibuka lagi pintunya, nggak ada apa-apa. Karena sudah lebih dari satu kali Yudi Batang melihat itu, akhirnya Yudi Batang pun memutuskan untuk cukup, tak leren weh, aku tiduran. Akhirnya Yudi Batang masuk kamar. Dia pun memutuskan untuk selimutan, kerekepan, untuk ya penak turu wae lah, mungkin seperti itu ya. Dan Yudi Batang kebetulan ya, di kamar mesnya Yudi Batang ini jendelanya dilalah nggak ada kordennya, dan posisi tidur Yudi Batang itu adalah membelakangi pintu dan kepalanya menghadap pas ke arah jendela. Nah, saat Yudi Batang mapan tidur, dilihatlah dari jendela itu sekelebat bayangan-bayangan putih, seperti orang berbaris, banyak banget bayangan putih yang lewat, seperti itu. Dan akhirnya di beberapa bayangan kemudian, lah kok makin jelas seperti pasukan bajak laut. Dan datanglah suatu momen di mana Yudi Batang membelangakkan matanya. Terlihat jelas dari jendelanya adalah bapak-bapak bajak laut laki-laki, lengkap dengan atributnya, topi, jaket khas bajak lautnya. Dan yang mengerikan adalah tanpa mata. Bajak laut tersebut tidak punya mata. Yudi Batang yang ketakutan pun akhirnya menutup selimutnya ke kepalanya dan mencoba untuk turu wae lungo turu wae. Seperti itu. Ya, ceritanya seperti itu yang diceritakan Yudi Batang, yang di-repost oleh Instagramnya Jepara. Kalau dilihat di webnya Yudi Batang juga ada ini. Yudi Batang banyak sekali bercerita horor, pengalaman horor dia saat solo riding, dan banyak sekali kita juga sudah banyak mengambil cerita dari Yudi Batang ya, dimana beberapa ada yang diprotes orang tentang RS rumah sakit itu Siti Khotijah kalau nggak salah, itu ambilnya jadi Yudi Batang juga. Terus tentang sopir truk dan peri cantik itu juga ambil dari Yudi Batang juga. Banyak cerita di Wani Angas yang ambil dari Mas Yudi Batang ini. Oke. Dan Jepara ini, daerah ini juga pernah diceritakan oleh Wani Angas, di mana Wani Angas mengambil
cerita Jepara dari pengalamannya Tantri Kotak ya, waktu manggung di Jepara. Dia ditakuti demitnya Jepara ya. Bisa dilihat di Wanyangas edisi yang kemarin kita tampilkan nanti tanggalnya, silahkan dicari. Wanyangas edisi keberapa ya? lupa saya. Wanyangas ini videonya udah banyak tapi penontonnya dikit, sakit rasanya ya. Oke, terima kasih, mungkin itu aja yang bisa Wanyangas ceritakan. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian yang nggak enak, mohon maaf. Ojo wani-wani yang kowe wedi, ojo wedi-wedi yang kowe wani. Wanyangas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.